Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Pagi hari ini kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nafas hidup, masih diberikan pagi yang cerah. Mari sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai pegangan dalam hidup kita. Dan sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Karena kami boleh ada pagi hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami, buat kesempatan yang Tuhan masih izinkan kami boleh ada. Bapa, biarlah Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami mau supaya kami dibekali dengan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan sebelumnya mari Tuhan Engkau urapi setiap orang hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti acara ini. Biarlah mereka diberikan hikmat makrifat untuk mengerti tentang firman Tuhan. Bukakan telinga dan mata rohani mereka sehingga mereka boleh Tuhan menikmati firman-Mu dan menjadi pegangan dalam hidup mereka. Bapa, demikian dan hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian kecil daripada firman-Mu. Bapa, kami minta pengurapan yang baru, pewahyuan Tuhan. Engkau bukakan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berkata-kata bukan oleh pikiran dan kehendak hamba, tetapi semua adalah atas tuntunan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkaryalah pagi ini melalui acara pagi hari ini. Tuhan, kami alaskan doa kami yang jauh dari sempurna di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan membaca satu ayat yang ada dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-41. Demikian saya bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Haleluya. Bapak Ibu, ini perkataan di sini ada kata-kata orang-orang yang menerima perkataannya. Perkataan siapa? Ya Saudara, nanti kita akan melihat bahwa yang berkata-kata di sini yang dimaksudkan adalah Petrus, Saudara, Rasul Petrus. Ya, kita melihat ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini nanti boleh membaca pasal 2 dari Kisah Para Rasul dari awal, maka Bapak Ibu akan mendapatkan di mana di situ ada suatu kisah, yaitu peristiwa tentang hari Pentakosta, di mana Pentakosta artinya 50 ya Saudara, di mana 50 hari setelah kebangkitan Yesus, dia akan naik ke surga. Dan sebelumnya dia berpesan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya, untuk mereka tidak meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus atau sering disebut dengan hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih, peristiwa pencurahan Roh Kudus sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ada banyak ayat Saudara. Namun secara jelas ya Saudara, saya sampaikan di kitab Yoel 2 ayat 28-29 itu jelas sekali. Ya, kalau saya boleh bacakan nih. Yoel 2 ayat 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi
Ini nubuat saudara akan terjadi. Bahwa aku, Allah ya, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Nah, ini nubuat saudara. Dan digenapi di Kisah Para Rasul tadi. Kisah Para Rasul 2 yang tadi saya katakan, baca dari atas nanti saudara akan ketemu. Hari pencurahan Roh Kudus ya di loteng Yerusalem. Di sini ada murid Yesus yang bernama Petrus. Setelah dia mengalami peristiwa loteng Yerusalem, di mana di situ ada pencurahan Roh Kudus. Setelah mereka mengalami peristiwa itu, maka salah satu di antara mereka adalah Petrus, murid Yesus, ya, Rasul Petrus. Dia sangat berkobar-kobar setelah menerima Roh Kudus, setelah mengalami pencurahan Roh Kudus. Petrus mengalami perubahan besar, perubahan yang sangat nyata. Ya, kita tahu semua bagaimana cerita kisah Petrus yang dulu adalah seorang pengecut. Pada saat Yesus mau disalibkan, Yesus sudah pernah ngomong, kau akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, kau akan menyangkal aku 3 kali. Dan itu benar terjadi. Sebelum Yesus disalibkan, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal, aku gak kenal dia. Aku bukan sahabatnya, aku bukan temannya. Itu dulu. Namun setelah peristiwa loteng Yerusalem, maka Petrus menjadi murid atau rasul yang penuh Roh Kudus dan dia berkarya luar biasa. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca di ayat yang ke-41, bahwa setelah dia dipenuhkan maka dia langsung tidak menunggu lama saudara. Tidak pakai tunggu lama, dia langsung memberitakan seperti yang Yesus beritakan, seperti yang Yesus lakukan. Dia menyampaikan kebenaran tentang Kristus yang mati disalib untuk manusia agar manusia selamat. Saudara, dan itulah peristiwa hasilnya adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Saat itu juga 3.000 jiwa boleh dimenangkan untuk Kristus, menjadi orang percaya yang kemudian dibaptis. Saudara, kita semua tahu kalau waktu Yesus ada di bumi, Yesus menjalankan pelayanan di bumi dengan melakukan mujizat-mujizat, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, sehingga banyak orang yang menerima anugerah keselamatan, banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang ditolong. Dan demikian Petrus dengan sangat berani, gagah, perkasa, lantang di hadapan orang banyak. Dia menyampaikan kabar baik, dia menyampaikan kabar kebenaran tentang keselamatan, tentang Kristus. Maka 3.000 jiwa bertobat dan dibaptis. Saudara, tidak hanya sampai di situ. Kemudian terus Petrus berkobar-kobar. Bahkan ada di ayat di Kisah Para Rasul juga bahwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah. Tak henti-hentinya dia tak bisa membungkam mulutnya untuk tidak meneriakkan kebenaran Kristus. Maka dia terus menyampaikan di depan orang banyak, di hadapan halayak. Dia sampaikan kebenaran Kristus. Sehingga akibatnya apa saudara? Suatu hari dia harus diseret ke persidangan. Karena orang-orang Yahudi tidak suka mendengar itu semua. Maka dia diseret ke persidangan. Tapi kalau kita membaca saudara, Petrus itu latar belakangnya, backgroundnya adalah nelayan, bukan orang yang berpendidikan. Namun di hadapan persidangan, Petrus tidak ada rasa takut. Petrus dengan berani, dia menjawab, dia tidak punya rasa takut. Tidak seperti dulu zaman dia masih pengecut. Tapi sekarang dia berkobar-kobar. Dia berkarya untuk Kristus. Dia dipakai menjadi alat-alat Tuhan. Ya, saudara, di dalam Kisah Rasul 5 ayat 15. Bayangan Petrus yang mengenai orang di sekitar itu memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit. Dan terus saudara,
karya Roh Kudus itu terus terjadi. Sampai akhirnya muncul juga rasul yang dulu bernama Saulus. Dia kemudian disebut sebagai Rasul Paulus. Dalam Kisah 19 ayat 11-12 bahwa sapu tangan atau kain yang dipakai oleh Paulus manakala ditempelkan kepada orang yang sakit, maka penyakitnya sembuh. Dan kalau ada orang yang dirasuk roh jahat itu keluar. Saudara, ini sangat luar biasa. Tidak hanya Petrus, rasul-rasul yang lain berkobar-kobar. Mereka melayani, mereka berkarya untuk keselamatan jiwa-jiwa, memberitakan kebenaran, memberitakan Kristus. Ya, saudara. Jadi kalau sudah membaca kisah para rasul, nah disitulah saudara-saudara boleh baca, saudara akan melihat, akan membaca bagaimana mereka menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena mereka dimampukan dan dikuatkan oleh Yesus sendiri melalui Roh Kudusnya. Saat dia curahkan di loteng Yerusalem, itu membawa rasul-rasul itu tidak pernah bisa dibendung. Mereka terus berkarya. Mereka menjadi duta-duta Kristus. Nah saudara, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ada disebutkan ayat yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Ya saudara, sampai ke ujung bumi. Karena Yesus juga pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12 ya saudara, bahwa engkau akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan, engkau akan lakukan. Karena apa? Karena ada yang memampukan rasul-rasul itu. Ya, duta-duta Kristus itu terus berkobar, terus tidak bisa dibendung, meneriakkan kebenaran, meneriakkan keselamatan. Nah, pagi hari ini saudara dan saya yang mendengar, kita juga adalah duta-duta kerajaannya. Kita ini semua juga anak-anak Tuhan yang sudah dicurahkan Roh Kudus atas hidup kita. Maka kita juga harus berkarya dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Saudara, jangan berpangku tangan. Kita harus berkarya terus sebagai duta-duta kerajaannya, menyampaikan kebenaran melalui kehidupan kita. Ya, saudara, ini saja firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah pegang bahwa kita adalah duta-duta kerajaannya yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Maka kita harus berkarya terus dan terus, jangan berhenti. Demikian saudara, firman Tuhan simpel saya sampaikan pagi hari ini. Sebelum kita menutup acara ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, kalau Tuhan sudah menuntun kami dalam acara perenungan firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang terus akan menuntun kami, Engkau yang terus akan menerangi jalan-jalan kami. Pakai kami sebagai duta-duta kerajaan-Mu ya Bapa, sebagai alat-alat-Mu yang akan berkarya dan berkarya, memberitakan kebenaran firman-Mu, memberitakan keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami alaskan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.